Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penilai dalam aktivitas sertifikasi dosen gelombang pertama pada tahun 2025. Perkenalkan, saya Dr. Juhri SSM Hum, salah satu dosen prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh video pembelajaran adalah mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muslim Indonesia, dengan tema pembelajaran adalah etika, moral, dan akhlak. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang disampaikan melalui metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, dalam pembelajaran di kelas secara tatap muka atau luring. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian mahasiswa yang religius, berakhlak mulia, cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Fokus pada materi etika, moral, dan akhlak adalah untuk memberikan pemahaman yang integral dan aplikatif terhadap nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi dan sosial. Kemudian, adapun kemampuan yang diharapkan dari materi ini, CPL Prodi, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman dalam kehidupan. Adapun CPMK-nya, mahasiswa mampu mengkaji materi keislaman yang melahirkan manusia berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah. Adapun sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan, hubungan, dan implementasi etika, moral, dan akhlak menurut Islam. Materi pembelajaran yang akan saya ajarkan dalam video pembelajaran ini meliputi pertama, definisi dan relasi antara etika dan moral dan akhlak. Kemudian dasar teologis dan filosofis akhlak dalam Islam, dan studi kasus perilaku tercela dan akhlak terpuji. Kemudian sistem pembelajaran ini dilaksanakan secara luring atau tatap muka dengan media presentasi dan diskusi aktif. Adapun metode pembelajaran dalam perkuliahan ini menggunakan pendekatan interaktif, yaitu melalui penjelasan materi dan diskusi terbuka. Kemudian perkuliahan ini pula menggunakan metode studi kasus, yaitu akan saya tampilkan video pendek yang dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa terkait dengan etika, moral, dan akhlak. Kemudian pada metode pembelajaran ini juga saya akan menggunakan metode reflektif, yaitu mahasiswa akan saya berikan kesempatan untuk menulis refleksi pribadi terhadap nilai yang dapat diambil atau dipelajari dalam materi ini. Kemudian sistem penilaian pada mata kuliah pada materi yang akan saya ajarkan, yaitu
ada beberapa indikator. Pertama, pemahaman konsep, kemudian yang kedua, analisis kontekstual, kemudian integrasi nilai Islam, kemudian sikap reflektif, komunikasi, gagasan, dan kreativitas. Dari keenam poin ini akan diakumulasikan dengan skala penilaian, yaitu sangat baik, berada pada angka 20 sampai 24, kemudian nilai baik hitungan dari 16 sampai 19, kemudian nilai cukup angka 12 sampai 15. Demikian pengantar dari mata kuliah ini, semoga bermanfaat, dan mari kita menyaksikan proses pembelajaran sebagaimana dalam video berikut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, baik. Pada siang hari ini kita kembali melanjutkan materi perkuliahan kita. Sekarang ini sudah masuk ke materi yang ke-7. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita mulai dulu dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Silakan kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Adik-adik sekalian, adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan dan hubungan antara etika, moral, dan akhlak dalam Islam. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kasus nyata terkait perilaku tercela dan terpuji. Kemudian yang terakhir, diharapkan mampu merefleksikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan sosial. Sekarang, sebelum kita masuk ke materi yang kita akan kaji pada siang hari ini, saya ingin kembali mereview atau menghubungkan materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya kita sudah bahas tema terkait dengan hukum Islam dan kontribusi umat Islam Indonesia. Nah, kira-kira apa kaitannya materi kita hari ini dengan materi sebelumnya? Materi sebelumnya berkaitan dengan hukum Islam. Kemudian materi kita hari ini berkaitan dengan etika, moral, dan akhlak. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, dan pertanyaan itu saya minta dijawab secara berkelompok nanti ya. Oke. Baik, pertanyaan pertama. Setelah mempelajari hukum Islam dan kontribusi umat Islam Indonesia, menurut kalian, apakah hukum Islam ini cukup hanya ditegakkan secara lahiriah saja tanpa disertai akhlak yang mulia? Kira-kira mengapa penting keduanya berjalan seiring? Oke, ada yang bisa jawab? Oke, silakan.
Hukum Islam tidak cukup ditegakkan dengan lahiriah saja, akan tetapi didasari dengan akhlak yang mulia. Karena ruh Islam itu sendiri adalah bentuk kebaikan-kebaikan yang berakar langsung dari Rasulullah SAW. Tanpa adanya akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akan bisa terjadi banyak hal. Terkhusus adalah penindasan di mana-mana. Jadi akhlak memastikan bahwa pelaksanaan hukum benar-benar bisa membawa pada kemaslahatan bagi umat. Oke, tepuk tangan untuk teman kita ya, luar biasa. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjut. Jadi materi kita hari ini yaitu etika, moral, dan akhlak. Ini ada 3 kata yang di dalam penggunaan bahasa sehari-hari itu hampir sama. Ya, ada namanya etika, ada moral, ada akhlak. Biasa dikatakan tidak berakhlak ini orang. Ada yang mengatakan tidak beretika ini orang. Ada yang mengatakan tidak bermoral ini orang. Kira-kira apa bedanya? Nah, kita lihat etika itu dari segi etimologi biasa disebut etik ya, atau etos dari asal penggunaan bahasa Yunani, etos yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Jadi terkadang etika itu terkait dengan watak seseorang atau dalam masyarakat biasa disebut adat ya. Nah, kemudian moral itu secara bahasa atau etimologinya itu berasal dari kata mos ya, mos, atau diartikan sebagai adat juga. Jadi ada juga adatnya. Nah, kemudian moral dan etika ini sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Apa kira-kira perbedaannya? Moral dan atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada di dalam satu masyarakat. Ya, kemudian akhlak secara etimologi biasa diartikan adalah perbuatan, ya, perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah. Itu jadi akhlak itu kaitannya dengan apa yang ada dalam niat kita. Niat kemudian perbuatan sama. Itu kalau akhlak. Nah, bukan karena ingin dipuji, ya. Bukan karena ingin dipuji. Nah, itu pengertiannya. Sekarang kira-kira bagaimana perbedaannya? Kita lihat perbedaannya. Etika yaitu penilaian baik atau buruk berdasarkan pendapat akal pikiran. Jadi kalau etika itu yang dilihat baik buruknya itu atas pendapat menurut akal pikiran manusia. Ya, ini semua orang bisa menilai. Kalau misalnya melakukan perbuatan tercela menurut akal pikiran kita yang sehat, oh ini perbuatan salah, berarti itu melanggar etika. Kemudian moral berdasarkan kebiasaan yang berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat. Ya, biasanya kalau dalam satu tradisi, misalnya tradisi Bugis Makassar, kalau ada satu orang dalam masyarakat tertentu melanggar aturan adat, maka itu disebut tidak bermoral. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, akhlak, ukuran yang digunakan adalah baik buruknya sesuatu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Jadi akhlak ini kaitannya dengan Al-Quran dan hadis. Kalau kita melakukan suatu perbuatan yang baik, itu
diatur semua di dalam Al-Quran dan hadis, maka itu disebut akhlak terpuji. Akhlak terpuji bahasanya apa? Akhlakul karimah. Kalau akhlak tercela, akhlakul mazmumah. Nah, itu namanya akhlak dalam Islam. Oke. Berikutnya, ini supaya lebih detail bagaimana kita bisa membedakan ketiga istilah ini. Jadi saya berikan secara teoritis ataupun secara praktek. Secara teoritis, etik itu diartikan pemikiran rasional tentang baik dan buruk. Itu secara teoritis kalau etik. Dalam prakteknya, biasanya dalam tradisi kita ya, etik itu misalnya mematuhi kode etik profesi. Biasa dengan istilah kode etik profesi guru, ada kan? Kode etik profesi dosen, ada. Kode etik profesi apa saja, polisi, jaksa, ada semua sudah diatur kode etiknya. Jadi kalau ada satu di antara kita sebagai memiliki profesi tapi melanggar kode etik, maka itu namanya tidak beretika. Oke, paham sampai di sini? Kemudian moral secara teoritis itu artinya norma konkret tentang benar atau salah. Ini lebih spesifik di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau misalnya dalam suatu kampung melanggar adat istiadat di kampungnya itu, maka itu namanya pelanggaran adat. Maka pelanggaran adat itulah disebut dengan tidak bermoral. Ya. Misalnya perempuan sudah lama pacaran dengan cowoknya, tetapi cowoknya tidak punya modal untuk datang melamar. Karena modal nekat, ayo kita seleriang. Seleriang itu namanya melanggar adat, berarti tidak bermoral. Oke? Yang ketiga, akhlak. Akhlak ini artinya perilaku manusia sesuai dengan nilai agama. Jadi semua perilaku kita yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka itu namanya tidak berakhlak. Jadi bukan lagi persoalan adat istiadat, bukan lagi persoalan profesi di lingkungan kerja, tetapi semua hal yang tidak sesuai dengan aturan agama, maka itu namanya tidak berakhlak. Oke, paham sampai di sini? Oke, baik, kita lanjut. Nah, bagaimana aktualisasi etika atau akhlak ini dalam kehidupan sehari-hari? Jadi saya lebih cenderung menggunakan istilah akhlak ya. Nah, kira-kira bagaimana aplikasi atau aktualisasi akhlak di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini yang paling penting. Ini yang paling penting kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dalam akhlak itu bukan hanya akhlak itu kaitannya dengan diri kita, tetapi ada akhlak berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah. Ya, jadi bagaimana hubungan kita kepada Allah itu namanya akhlak juga. Hablum minallah. Bagaimana itu hubungan kita kepada Allah lewat dengan tawakal, ya, tawakal ini tawadu, husnuzon. Husnuzon itu artinya berbaik sangka kepada Allah. Ya, itu semua bahagian daripada akhlak kepada Allah. Ibadah, zikir, doa itu juga kaitannya dengan akhlak kepada Allah. Kemudian ada juga namanya akhlak kepada diri sendiri. Ini penting juga kita. Jangan sampai baik hubungannya kepada Allah, tetapi tidak baik hubungan kepada diri sendiri. Bagaimana akhlak kepada diri sendiri? Yaitu ada namanya amanah, siddiq, haya. Haya itu artinya malu. Jadi kalau ada orang tidak ada siriknya, tidak ada malunya, itu namanya tidak memiliki akhlak terhadap dirinya. Syukur termasuk juga akhlak. Jadi banyak bersyukur,
Kalau ditimpa suatu musibah, banyak bersabar. Itu juga disebut akhlak terhadap diri sendiri. Nah, kemudian ada juga akhlak kepada orang tua. Jadi bukan hanya akhlak kepada Allah, kepada diri sendiri, tetapi akhlak kepada orang tua disepelekan. Itu dalam Islam diatur semua. Bagaimana akhlak kepada orang tua? Patuh, berbaik-baik, ihsan, lemah lembut, merendahkan diri. Meskipun kita lebih tinggi sekolahnya daripada orang tua, mentang-mentang lebih pintar, lebih berilmu daripada orang tua, mau nak kasih bodoh-bodoh orang tuanya. Itu tidak boleh. Mendoakan orang tua. Kalau orang tua sudah renta atau sudah meninggal, tugas kita mendoakannya. Kemudian ada juga akhlak terhadap manusia, sesama manusia ya, orang lain, dengan cara kasih sayang, saling menghormati, saling menghargai. Kemudian terakhir ada juga akhlak kepada lingkungan di mana kita berada, baik itu lingkungan alam secara luas, air, udara dan sebagainya, itu perlu semua dijaga, dilestarikan dengan cara bertanggung jawab ya, kasih sayang, memelihara lingkungan. Baik, adik-adik sekalian, berikutnya saya akan mengajak untuk mendengarkan video sebagai studi kasus. Silakan ditonton dengan baik, nanti kita akan diskusikan. Ini gak kemana Ki? Uang, Abe, itu bukan yang utama. Tapi saya dari keluarga baik-baik. Saya berpendidikan dan saya punya pekerjaan. Saya sanggup menghidupi anak tak dengan sangat layak. Anak muda, ada yang kau tidak bisa dapatkan di atas tanahmu di sini, di rumahku ini. Yana itu akarunum. Waktu memang akalangan siapa sompana yang itu mulai. Berapapun sompanya, saya bakal menyanggupinya. Dia kubalu anakku. Taruh ku ada. Taruh. Saya permisi. Nanti saya sudah sangat berusaha, tapi orang tua tidak berkenan. Jangan menyerah, Kak. Begitu memang orang tuaku. Menteri, kalau kamu cinta, ikutlah bersama. Tapi kalau kita pilih orang tua, perjuangan sampai di sini. Ini. Wih, bagaimana kalau begitu terjadi sama kita? Luar biasa ya. Jadi ini video kasus pembelajaran yang saya berikan kepada kalian. Tugas kalian, saya berikan kesempatan untuk mendiskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan diskusikan. Oke, dalam pandangan Islam, apakah mempertahankan tradisi sosial seperti akad rungu bisa dibenarkan jika sampai mengorbankan hak anak untuk menikah dengan pilihan yang baik secara agama dan akhlak? Oke? Dari kelompok mana yang mau menjawab? Oke, silakan. Baik, bismillah. Dalam pertanyaan ini, jawabannya dalam pandangan Islam, mempertahankan tradisi boleh saja, akan tetapi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun jika suatu tradisi seperti akad mungkin yang tadi ini yang kita lihat videonya, itu sangat menghalangi seseorang untuk menikah dengan calon yang baik maupun secara agama, kemudian secara akhlaknya. Maka dari itu tradisi ini harus ditinggalkan, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila datang kepadamu seseorang yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah.
karena jika tidak akan terjadi fitnah dan juga kerusakan di muka bumi ini. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi pengorbanan hak anak hanya dari prinsip keadilan dan akhlak Islam saja, serta dapat menimbulkan kemudaratan seperti kesedihan, kemudian penyesalan, bahkan kerusakan moral. Terima kasih. Oke, jadi menurut Anda ini sebagai orang tua seharusnya seperti apa menyikapi itu? Secara adat boleh saja yang tadi yang saya jawab, akan tetapi harus memang secara baik dan benar. Bahwa akar rugen ini kan dia tadi mempertahankan prinsip kebangsaannya, tapi ketika yang datang itu baik agamanya, kemudian akhlaknya, maka sesuai yang dalam hadis tadi. Jadi harus dinikahkan secepatnya. Oke. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk penyampaian. Terakhir ya, adik-adik sekalian, saya ingin mengajak kepada adik-adik sekalian untuk merefleksikan diri terhadap apa yang kita pelajari hari ini. Saya kasih kesempatan untuk menuliskan refleksi dirinya, ya cukup satu poin inti saja. Silakan tulis di sini. Ini juga sebagai bahan penilaian juga ya. Nanti akan saya lihat apa yang Anda pahami. Silakan ditulis di sini. Baik, adik-adik sekalian, saya kira cukup sampai di sini ya materi kita. Sebagai kesimpulan bahwa etika, moral, dan akhlak itu seiring berjalan, tidak boleh dipisahkan salah satunya. Etika kaitannya dengan apa yang kita pahami, kemudian moral kaitannya dengan apa yang berlaku dalam tradisi kita di masyarakat atau bangsa kita, kemudian akhlak kita selaku umat Islam tentu harus betul-betul memenuhi bagaimana akhlak kita sebagai seorang muslim. Saya kira demikian ya. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya, dan terima kasih kepada adik-adik sekalian. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Baik, demikian kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, demikian video pembelajaran yang kami buat dalam rangka untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen pada gelombang pertama tahun 2025 ini sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.